Saya percaya kita semua bersuka cita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Di tempat ini kita sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan percaya lawatan Tuhan luar biasa melawat kita. Membangkitkan roh kita. Amin. Memberkati setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita sama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadiratnya yang kudus. Terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Kami sadar dan kami mengerti kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau pakai anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami untuk meninggikan dan memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kuralaba syarala garala barala barala syarala barala 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 barala. Mari Bapak Ibu boleh nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Boleh katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalarararabo. Haleluya. Shalarararabo. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Shedararabo, sharalab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 arlab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 arEngkau Allah yang mulia Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Mulia, mulia bagi Allah domba. Mulia, mulia bagi Allah domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia Tuhan, kami sebagai mulia, mulia bagi Allah domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari dengan segenap hati katakan, mulia, Kau mulia,
selamanya atas semua yang. Mari katakan Bapa, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita terus serukan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang ada memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Haleluya. Kami datang, kami menyembah Engkau Allah kami. Engkau mulia, Engkau ajaib, perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Syaralabalalabalalabu. Mari sama-sama sembah Dia. Boleh berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Kenaramu. Syaralabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Syiralamu. Yaralabalalabalala. Haleluya. Sekaralamu. Yaralabalalabalalabalalabalalabalala. Syiralabalalabalalabalalabalala. Jesus, 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 we worship You, we worship You, Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang kudus. Engkau Yesus layak disembah. Mari buka hatimu saudara. Biarkan roh Allah melawat setiap kita. Pandang Dia Allah yang luar biasa. Pandang Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Biar mata kita terus tertuju kepada Dia. Oh Jesus, ku sembah
akan ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau, mari umat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Kami umat-Mu di tempat ini menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Kerinduan kami adalah menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Bersama-sama sembah Dia dalam roh. Mari berbahasa roh bersama. Oh Jesus, oh Jesus, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terus sembah Dia dalam roh saudara. Oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, 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 we worship You Lord, we worship You. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, kekasih jiwa kita. Urapa karalabo, shikaralabo, I love You Lord. Oh, rapatakabe, oh rapakarabe,
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, lawat kami dengan kuasa-Mu, lawat kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda syukur kami buat lawatan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda syukur kami buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Biar di tempat ini ada sorak-sorai sukacita kemenangan terdengar di tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sama-sama mau bersorak demi nama-Mu yang kudus. Kami mau bersuka dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap bersorak demi nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Sorakan, haleluya. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, luar biasa, kasih setianya bagi kita, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kasih tos kanan kirinya, depan belakang, katakan Yesus baik untuk selama-lamanya, kasih setianya. Woo, haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita dalam Yesus, sebab Dia baik. Amin, haleluya. Come on, 1, 2, 3, hey. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Hey, yeah. Oh. Come on. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersungguh. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sama-sama angkat jempolnya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, hey. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan amin, haleluya, haleluya. Kami nyanyikan bagi-Mu Tuhan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Come on, ya Dia baik, hey. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, sebab sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, come on, Tuhan, terpujilah, oh Yesus, yes. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sekali lagi, come on, angkat jempolmu, sebab Dia baik, hey. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya Yesus baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Katakan haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Boleh sama-sama menari bagi Tuhan, come on. Wah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Mari umat Tuhan saja, saya pengen dengar Tuhan Yesus baik, come on. Saya nggak dengar saudara. Oh, lebih keras dari ini. Teman-teman di Malang bisa amin. Tuhan Yesus baik. Lebih keras saudara. Untuk selama. Boleh kita bersaksi kanan kiri, katakan sambil menyanyi ya. Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Loh, katakan ke kanan kirinya. Tuhan Yesus baik loh saudara. Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Sungguh amat baik. Hey. Untuk selama-lamanya. Mari melompat sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa baik. Sorakan Jesus. Serahkan haleluya. Mari tanpa musik berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kami ada dalam hadirat. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya menjadi pengharapan kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Haleluya. Bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Amin. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkannya. Pengurapan-Mu Roh Kudus atas setiap kami. Dalam nama Yesus, kita yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia Raja segala raja. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan di hari yang berbahagia, di hari Tuhan di mana kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Yonatan Lamron Sitinjak. Tuhan percayakan di sebuah kota namanya Toli-Toli, yaitu di Sulawesi Tengah. Dan asli saya adalah orang Batak dari satu desa yang bernama Desa Siborna dekat Pematang Siantar. Itulah tempat kelahiran saya. Dan sudah 20 tahun saya ada di Toli-Toli. Saya punya istri satu untuk selamanya. Saya punya istri orang Jawa sehingga dikasihlah marganya marga Matondang. Dan dari hasil pernikahan Tuhan telah karuniakan 3 anak. Yang pertama lagi susun skripsi, yang kedua kelas 3 SMA di Jakarta, dan yang terakhir baru kelas 5 SD. Luar biasa kalau Tuhan yang kita sembah, kita taat, maka Dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Katakan amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan pelayanan sepanjang hari, 6 kali. Dan saya melihat perkembangan luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala, Pendeta Apen Hadianto bersama Ibu. Wow, saya terkagum-kagum apa yang Tuhan buat, dan bahkan Tuhan telah kasih visi tahun depan. Sius Bel ini akan 2 kali ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan saya yakin tidak sampai berhenti di situ. Tuhan akan membawa hambanya ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kapasitasnya akan Tuhan makin perbesar. Sampai Kota Malang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangannya lebih lagi. Haleluya. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul karakter Barnabas. Kita mau lihat siapa ini Barnabas. Mengapa dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa yang diperbuatnya, apa yang dimilikinya. Sehingga Tuhan memakai dia membawa jiwa-jiwa untuk menjadi milik Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Barnabas bukan salah satu seorang jebolan teologi yang belajar tentang bahasa Yunani, belajar tentang hermeneutik, belajar tentang apalagi homiletika dan lain sebagainya. Bukan. Dan saya tahu Bapak Pendeta kita juga bukan jebolan dari teologi, tapi Tuhan pakai. Barnabas juga bukan salah satu daripada 12 murid yang dipanggil oleh Yesus secara khusus. Tapi dia adalah seorang kaum awam dalam tanda kutip. Karena hanya mencintai Tuhan. Karena hanya memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kiranya ketika kita mendengarkan kebenaran ini, maka akan muncul Barnabas-Barnabas yang dipakai Tuhan di Kota Malang. Sampai Malang penuh dengan kemuliaannya. Yang siap menjadi Barnabas-Barnabas di akhir zaman ini. Mari berikan tepuk tangan buat dia raja segala raja. Saudara, ternyata dalam pribadi Barnabas ada 5 karakter yang dimilikinya. Yang membuat dia dipakai oleh Tuhan. Yang membuat pengurapan Tuhan semakin luar biasa memakai hamba ini. Dan dia menjadi orang motivator yang membawa orang-orang untuk semakin dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang memberi diri, memberi talenta, memberi segala sesuatu yang dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah ini suatu kerinduan bagi kita? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti, katakan amin. Dan mari kita melihat lebih lanjut. Siapakah Barnabas? Saudara, yang pertama kita melihat di dalam Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat yang ke-24. Inilah karakter yang pertama yang dimiliki oleh Barnabas. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, Barnabas memiliki moral yang baik. Moral yang baik yang dimiliki oleh Barnabas itu berbicara tentang integritas. Bahwa ternyata Barnabas ini apa yang ada di dalam hatinya itu yang dikeluarkan. Dia bisa dipegang perkataannya. Dia tidak asal ngomong. Janjinya ditepati. Sungguh membuat orang begitu hormat kepada Barnabas. Ternyata saudaraku, Barnabas ini selain dia menjadi orang yang baik, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki iman. Artinya, cara hidupnya, pola hidupnya, tutur katanya membuat orang, saudaraku dikasih Tuhan, mengiring Tuhan. Bukankah tadi di ayat yang terakhir berkata, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan karena kehidupannya, karena moral yang baik. Rasul Paulus berkata demikian bahwa kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Katakan amin. Kita dibaca oleh orang lain bukan karena kita pergi ke sablon, kaos kita langsung disablon di sini. Saya pengikut Kristus. Tapi orang akan membaca kita karena perkataan kita, karena perbuatan kita. Katakan amin. Itu yang dimiliki oleh Barnabas. Iman yang kuat, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang membawa daripada Barnabas masuk ke dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang berikut. Mari kita menyadari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa moral yang baik akan membawa kita semakin mempermuliakan Tuhan. Moral yang baik akan membawa sejumlah orang datang kepada Yesus. Berjalan dengan Roh Kudus seperti daripada Barnabas. Itu akan membuat kita saudaraku memenangkan banyak jiwa. Dan tentu
bahwa kita harus hidup oleh karena iman. Dan ingat baik, moral yang bobrok akan membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Saudara, dalam satu ibadah dalam gereja yang besar, yang sekali ibadah sudah sampai ribuan jemaat. Dan gereja ini memiliki ratusan majelis. Suatu perjamuan kudus, Bapak Gembala berkata, mari para majelis untuk maju ke depan, kita akan melayani jemaat untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika para majelis maju ke depan berjejer, ada dua wanita sedang histeris. Gembala dalam hatinya berkata, Tuhan Engkau luar biasa Roh Kudus. Belum apa-apa, Engkau telah melawat umat-Mu, sudah dijamah oleh Roh Kudus. Nah saudaraku, ternyata kedua wanita ini menjerit bukan karena dijamah Roh Kudus. Mereka kaget karena dari para majelis ini yang pakai jas seperti pendeta Yonatan dan pakai dasi ini, ternyata saudaraku dua di antara yang berjejer ini adalah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena dua wanita ini dimenangkan oleh seorang ibu dari pelacuran. Mereka menerima Yesus, mereka tinggalkan kehidupan yang gelap, datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam rohani. Tapi mereka kaget Bapak Ibu, ternyata di antara daripada majelis yang berbaris, yang begitu kelihatan seperti malaikat, ternyata saudaraku, dua di antara majelis itu langganan daripada mantan pelacur ini. Makanya kadang majelis itu singkatan apa? Manusia jelmaan iblis. Saudara, kita para hamba Tuhan, kita para pelayan-pelayan Tuhan, miliki moral yang baik. Saya mau katakan kepada kita, iblis tidak takut kepada status dan gelar kita loh. Jangan karena kita mentang-mentang pendeta, iblis akan terlari terbirit-birit. Tidak. Iblis akan lari adalah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup oleh iman dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Tidak seperti mereka ini majelis ini Bapak Ibu. Pakaiannya begitu perlente. Waduh, tampilan menyembah kayak benar-benar di surga. Ternyata moralnya bobrok. Saudara, suatu ketika ini membuktikan iblis tidak takut kepada yang namanya pendeta. Namanya WL, namanya pemain musik. Tapi iblis hanya takut ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Iblis akan takut, akan lari daripada kita ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dulu sebelum lokasi daripada Doli yang ada di Surabaya dibubarkan oleh wali kota, ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, satu rombongan pendeta sedang berjalan. Habis mereka ikut seminar, panitia berpikir begini, ini para pendeta dari desa perlu refreshing. Jadi saudaraku mereka dibagi rombongannya, ada yang ke Batu Malang, ada yang ke Teretes, ada yang ke Tunjungan Plaza. Tiba-tiba rombongan ini entah bagaimana, bahwa ketua rombongan ini membawa pendeta-pendeta ini lewat dari situ. Dan mereka kaget saudaraku, dilihat aneh-aneh, yaitu pakaiannya saudaraku yang kurang kain. Ada yang saudaraku dikasih Tuhan, padahal mereka bukan perwira, tetapi mereka punya pangkat perwira 1, garis 1. Nah terus pakaiannya saudaraku, waduh pokoknya membuat mata terbelalak. Nah jadi walaupun pendeta Bapak Ibu, kalau lihat aneh-aneh bisa juga menoleh Bapak Ibu. Nah ketika pendeta ini lewat saudaraku, para wanita-wanita ini mulai menggoda. Om singgah dulu om katanya. Nah pendeta dari desa langsung berkata, dalam nama Yesus. Tapi tangannya begini Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Darah Yesus pokoknya segala sesuatu. Mereka thinking itu. Tetapi makin agresif ini. Para cewek-cewek ini, para wanita pelacur ini menggoda. Om singgah dulu om. Salah seorang yang benar-benar dia penampilan rohani. Dia bilang begini, hei kalian tidak tahu bahwa kami ini adalah para pendeta? Wah itu yang menggoda bilang begini, justru itu om. Untuk hari ini, untuk pendeta diskon 50% katanya. Bayangin kurang ajar Bapak Ibu. Itu membuktikan bahwa iblis tidak takut kepada yang namanya pendeta.
Tapi iblis akan takut ketika kita memiliki yaitu Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Barnabas memiliki moral yang baik. Sekarang muncul pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah kita para orang tua menjadi ayah yang baik? Ayah yang dipenuhi Roh Kudus. Ayah yang menjadi teladan buat anak-anak kita. Hai ibu-ibu, sudahkah engkau menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik bagi suamimu, dan menjadi ibu yang baik kepada anak-anak, sehingga anak-anakmu bangga punya mami seperti ibu? Dan juga hai anak-anak muda, sudahkah engkau menjadi teladan yang baik bagi kampusmu, bagi lingkunganmu, di kantormu, di mana engkau beraktivitas? Tuhan sedang mencari orang-orang seperti ini. Dan kiranya kitalah orang-orangnya. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya Tuhan percayakan memimpin para pejabat, para pendeta, para gembala di Sulawesi Tengah. 2 periode, 10 tahun. Periode pertama, saya memecat 3 pendeta. Karena mereka melakukan moral yang keliru. Dari 3 ini, 1 adalah dia berselingkuh dengan jemaat. Maka tidak ada ampun buat dia. Nah yang kedua, ketangkap basah. Sampai dilaporkan oleh massa ke kantor polisi. Dan juga tidak ada ampun bagi dia, pecat. Dan yang ketiga adalah membawa wanita selama 3 hari 3 malam, istrinya orang. Itu pun tidak ada lagi ampun. Kenapa? Bagaimana kita menjadi saksi kalau sampai artinya pendeta sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tetapi Barnabas yang perlu kita teladani bahwa dia adalah orang baik, memiliki integritas, memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan banyak orang dibawa untuk percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah dalam Kisah pasal 4 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. 37. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang kedua, Barnabas memiliki roh yang suka memberi. Ternyata saudaraku, kalau Barnabas ini untuk pekerjaan Tuhan tidak main-main. Dia tidak tanggung-tanggung. Sampai dikatakan di ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya. Dan hasil penjualan itu dibawa dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Dia berkata kepada rasul-rasul, ini hartaku pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ini pakai untuk penginjilan. Ini pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ternyata Barnabas bukan hanya memberi dirinya untuk dipakai Tuhan. Ternyata Barnabas adalah juga seorang pribadi yang memberikan hartanya, yang memberikan kekayaannya untuk pelebaran kerajaan Allah. Saya percaya jemaat yang terpercayakan kepada hambanya, kepada gembala kita ini adalah jemaat yang suka memberi supaya pekerjaan Tuhan makin diperluas di kota Malang ini. Katakan amin. Tetapi saudara, bagaimana kita memiliki hati dan roh yang suka memberi? Itu hanya diawali ketika kita taat mengembalikan milik Tuhan. Apa itu milik Tuhan Bapak Ibu? Apa milik Tuhan Bapak Ibu? Baru 25%. Apa milik Tuhan Bapak Ibu? Makin kecil. Apa milik Tuhan Bapak Ibu? Persepuluhan. Kita Bapak Ibu setiap kita menerima berkat, 10% itu milik Tuhan. Dan kita hidup di bawah berkat, yaitu 90% yang kita kelola. Bahkan saudaraku dikasih oleh Tuhan dari 90% ini, itu pun harus kita bagi. Yaitu apa?
ada taburan yang harus kita tabur. Ada benih yang harus kita tabur. Dan juga ada roti yang berbicara tentang kebutuhan kita dari hari ke hari. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang mau memberi, mau memiliki roh yang suka berkorban seperti Barnabas, maka kita awali dari mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Saudara, janji Tuhan dalam Maliaki 3 ke 10 sampai ke 12 adalah hal yang luar biasa. Tuhan berjanji, aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat keribaanmu. Dan ayat 11 dia berjanji. Ayat 11 itu adalah ayat perlindungan. Dia mengcover kita. Dia berkata, aku akan menghardik belalang pelahap supaya jangan dimakannya hasil ladangmu. Apa ladang kita? Yaitu tempat di mana kita bekerja. Sebagai PNS, disitulah ladangmu. Sebagai seorang pedagang, itulah ladangmu. Sebagai seorang bisnismen, itulah ladangmu. Dan saudara, Tuhan jamin, aku akan menghardik belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Tentu itu berbicara tentang kerugian. Tuhan jamin, Dia akan mengcover setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita tidak mengalami kerugian. Karena itu, mari kita belajar kepada Barnabas. Ternyata Barnabas bukan hanya memberi 10%. Dia beri semuanya. Motivasinya untuk mempermuliakan Tuhan. Motivasinya saudaraku adalah supaya Tuhan semakin lebih lagi dikenal banyak orang. Motivasinya supaya pekerjaan Tuhan semakin melebar. Itulah motivasi daripada Barnabas ketika dia menjual ladangnya dan membawa hasil penjualan itu 100% dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berbeda dengan Ananias dan Sapira kalau kita melihat di pasal yang kelima. Suami istri tertarik dengan cara daripada Barnabas. Yang membedakan mereka adalah motivasi. Kalau Barnabas, dia tulus dan memiliki motivasi untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi Ananias dan Sapira, dia ingin dipuji oleh orang lain. Dia ingin supaya orang melihat bahwa kami pun bisa seperti Barnabas. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena Rasul Petrus berkata demikian. Ananias, benarkah hasil ladangmu yang engkau letakkan di kaki rasul-rasul? Nah padahal saudaraku dia telah bersekongkol, dia telah bersepakat dengan istrinya Sapira. Pada malam hari untuk mengambil sebagian daripada hasil penjualan. Sehingga saudaraku ketika Ananias berkata demikian, benar Om Petrus. Dan Petrus berkata, mengapa engkau membohongi Roh Kudus? Bukankah tanah itu milikmu sebelum engkau jual? Dan juga setelah engkau jual, mengapa begitu pahit? Mengapa berani engkau membohongi Roh Kudus? Dan saudara seketika, yaitu Ananias, mati. Tiba-tiba saudaraku dikasih Tuhan, para anak muda membawa dan mengusung jenazah daripada Ananias, dikuburkan. Datang istrinya Sapira, pertanyaan yang sama diajukan oleh Om Petrus. Dan dia berkata, Sapira, benarkah kalian menjual ladangnya kalian dengan harga sekian? Dan Sapira karena telah bersepakat, dia tidak tahu apa yang terjadi kepada suaminya yang telah mati. Dan dia berkata, Om Petrus, benar. Dan saudara, Petrus berkata, karena engkau telah bersekongkol dengan suamimu, lihatlah. Tidak lama lagi anak-anak muda yang mengusung dan menguburkan suamimu, mereka pun akan membawa mayatmu dan menguburkannya di samping daripada suami. Apa yang membuat daripada Ananias dan Sapira sampai begitu Tuhan membunuh mereka, mematikan mereka? Motivasi. Saya mau ingatkan kita tentang motivasi memberi. Biar kita menguji hati kita. Adakah ketika kita berkorban supaya orang tahu, supaya gembala tahu bahwa saya punya persembahan yang lebih besar daripada orang lain? Kalau itu masih ada, terbesit dalam pikiran dan hati kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan serius melihat motivasi kita kepada Tuhan. Saudaraku, tahun 2007 saya mengalami pergumulan. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan itu mengalami pemekaran. Nah caranya yang tidak enak. Saya punya wakil dengan beberapa pengurus berpisah dan buka gereja. Saudara, salah satu daripada pengurus ini
adalah seorang donatur. Nah, di gereja kita itu dia sumbang kipas angin 3, kipas angin yang gantung di plafon, dan juga meja perjamuan kudus. Saudaraku, ketika dia keluar, dia mengutus utusan kepada saya supaya kipas angin yang sudah tergantung itu dicopot dan dikembalikan ke dia, dan juga meja perjamuan kudus itu pun dikembalikan. Saudaraku, mengapa itu bisa terjadi? Karena motivasinya. Dia berpikir ketika dia memberi itu ke gereja, memberi kepada Yonatan, bukan kepada Tuhan. Maka ketika dia kecewa kepada Yonatan, maka dia tarik itu. Motivasi yang keliru. Kadang dia waktu itu memberi supaya saya memuji dia, supaya saya melihat atau jemaat tahu. Sehingga ketika dia mengalami kekecewaan, dia menarik itu. Saudara, saya mau ingatkan, sampai hari kini, kehidupan keren suami istri ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Ternyata mereka punya motivasi yang keliru. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Hanya di toli-toli seperti itu. Amin. Hanya di toli-toli. Di kota Malang adalah orang-orang seperti Barnabas. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Barnabas memiliki hati yang melihat karunia pada orang lain. Barnabas memiliki hati yang melihat karunia pada orang lain. Kisah pasal 9 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Yang ketiga, Barnabas memiliki hati yang melihat karunia pada orang lain. Tentu kita tahu Saulus ini adalah seorang penganiaya dulunya. Dia adalah seorang yang mengejar, yaitu para pengikut jalan Tuhan. Dialah yang menyetujui pembunuhan daripada hamba Tuhan yang bernama Stefanus. Dia begitu banyak memenjarakan anak-anak, baik wanita dan laki-laki. Adalah ketika dia dapati ada orang berhimpun seperti ini. Dan dia penjarakan. Dia yang menerima mandat untuk melakukan apa yang dia mau. Itu dulu saudaraku dikasih Tuhan, kehidupan daripada Saulus. Tetapi apa yang terjadi? Dikala dia mau melanjutkan keinginannya menganiaya pengikut jalan Tuhan, yaitu di kota Damsyik, maka dia mengalami perjumpaan di tengah jalan. Waktu itu saudaraku, suara dari langit berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus saudaraku berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah yang engkau aniaya. Dan seketika itu terjadi perjumpaan. Menyesallah Saulus, minta ampun dia kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan begitu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di ayatnya yang ke-26. Dikala itu dia menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi semuanya takut, semuanya menghindar. Mereka tidak berani dekat dengan Saulus. Mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid di ayat 26. Kenapa? Karena Saulus ini punya raport merah. Dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya. Namun yang kita lihat di ayat 27. Barnabas memiliki kepekaan. Kalau di dalam diri daripada Saulus ini ada potensi yang luar biasa. Ada karunia yang Tuhan taruh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka Barnabas bilang begini, saya jaminannya bahwa Saulus ini udah sungguh-sungguh bertobat. Jangan takut, karena aku telah mendengar begitu berani dia berbicara tentang Yesus. Terimalah dia. Dan Barnabas menjadi jaminan. Maka murid-murid yang lain, termasuk rasul-rasul, menerima Saulus menjadi rekan sekerja. Yang ketiga,
dia dapat melihat karunia pada orang lain. Bersyukur kita dalam gereja Bethel Indonesia, para pemimpin-pemimpin, gembala dan ibu gembala di tempat ini memiliki poin yang ketiga ini. Sehingga dilibatkannya lah para pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani. Ada yang penerima tamu, ada yang di multimedia, ada pemain musik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena seorang pemimpin yang melihat karunia pada orang lain. Seorang pemimpin tidak akan pernah merasa dia disaingi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang besar ini butuh rekan sekerja. Itulah yang dimiliki oleh Barnabas. Kalau orang lain takut kepada Saulus, tetapi Barnabas menjamin bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari libatkan dirimu dalam pelayanan. Di wadah gereja kita ini ada yang namanya KUL. Moto KUL kita adalah KTM. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Saudaraku, tumbuh bersama di dalam KUL. Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak mengerti tentang memimpin pujian, di situ Anda dilatih. Yang tidak mengerti menjadi pendosa syafaat, di situ Anda dilatih. Yang tidak mengerti memainkan musik, di situ Anda dilatih. Bahwa KUL adalah wadah untuk kita bisa dilatih menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Seorang pemimpin yang memiliki kepekaan melihat karunia-karunia, melihat potensi kepada jemaat adalah pemimpin yang benar-benar mengerti bahwa dia tidak dapat berjalan sendiri. Kota Malang kita tahu adalah kota yang besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang harus kita rampas dari api kebinasaan. Kitab Judas berkata, saudaraku dikasih oleh Tuhan, rampaslah mereka dari jalan kebinasaan. Dan saudara, kita tidak bisa berharap hanya kepada orang-orang tertentu dalam gereja kita untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi adalah ketika kita memberi diri seperti Barnabas. Dan ketika gembala mulai mempercayakan engkau, ketika gembala dan para pemimpinmu telah mengajak untuk engkau bergabung dalam pekerjaan penuaian jiwa-jiwa di hari terakhir ini, libatkan dirimu. Jangan kita puas menjadi orang Kristen yang hanya duduk diam di kursi. Katakan amin. Jangan kita hanya puas datang duduk mendengarkan firman Tuhan. Jangan puas menjadi jemaat yang manis, Bapak Ibu. Tapi mari kita seperti Barnabas. Bahwa inilah saatnya engkau memberi dirimu, talenta dan potensi yang engkau miliki. Kembalikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tersenyum dan bangga kepada engkau. Dan engkau akan dipakai dengan kuasa Roh Kudus untuk memenangkan kota Malang bagi kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, karakter yang dimiliki oleh Barnabas adalah memiliki roh yang setia kepada Tuhan. Pelayanannya konsisten. Pelayanannya tidak bermusim. Pelayanannya tidak berkata, aduh kita lagi enggak mood. Aduh kita lagi sakit flu. Dia tidak ada alasan untuk menolak pelayanan. Dia tidak ada alasan untuk menghindari kepercayaan. Itulah Barnabas. Dia setia dalam melayani Tuhan. Di pasal yang ke-11, ayat 26 dari Kisah Para Rasul. Mari kita membaca ayat ini, bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, di Antiokhia lah pertama kali disebut pengikut Tuhan itu Kristen. Kita baca, 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Yang kencang, 2, 3. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau di KTP kita, agama Kristen ternyata itu jasa daripada Om Barnabas. Yang ada di seluruh dunia ini dikatakan mereka orang Kristen. Karena kesetiaan seorang yang bernama Barnabas melayani di Antiokhia.
Ada harga yang dibayar oleh Barnabas. Membuat daripada orang-orang yang ada di Antiokhia disebut Kristen. Harga apa yang dibayar oleh Barnabas? Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya selama 1 tahun tinggal di Antiokhia. Itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Meninggalkan istri dan anak-anak. Tidak menutup kemungkinan anak-anaknya protes kepada Barnabas. Papi, kenapa lama sekali melayani di Antiokhia? Kita kangen bermain-main dengan papi, jalan-jalan ke mall. Waktu itu tidak ada mall, belum ada mall di Yerusalem. Jadi pengen anak-anaknya dekat dengan Barnabas. Dan juga tidak menutup kemungkinan istrinya bilang begini, papi pelayanan boleh tapi jangan lama-lama dong. Dan juga tidak menutup kemungkinan Barnabas ketika pergi ke Antiokhia dia tidak meninggalkan uang yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Karena tadi kita telah dengar, ladangnya telah dia jual. Jadi saudaraku, paling dia bilang begini, mami dan anak-anak hidup oleh karena iman ya. Papi mau penginjilan ke Antiokhia. Kalau saudaraku dikasih Tuhan istrinya ini benar-benar masih setengah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan dibilang begini, papi makan juga itu iman. Emangnya kita bisa kenyang hanya karena iman. Butuh beras untuk dimasak papi. Butuh untuk beli ikan papi. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Harga dari sebuah kesetiaan daripada Barnabas. Maka pertama kali disebut orang pengikut Tuhan di Antiokhia adalah Kristen. Jangankan 1 tahun. Saya sering meninggalkan istri dan anak dan jemaat itu 1 minggu, 2 minggu. Nah seperti sekarang ini 2 kali minggu saya harus tinggalkan. Karena minggu depan saya ada di Bengkulu. Dan besok ada di Purwokerto. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pertama kali saya menjadi ketua BPD, saya harus melakukan kunjungan kerja ke daerah itu. Minimal 2 minggu saya harus tinggalkan. Karena perjalanannya cukup jauh. Dari Toli-Toli ke Palu itu aja 14 jam. Dari Palu ke Luwuk itu 24 jam. Dari Luwuk satu pulau yang namanya Pulau Bangkep itu naik kapal itu 6 jam. Setelah tiba di pelabuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Saya waktu pertama kali ke Pulau Bangkep itu saya heran. Karena ternyata di pelabuhan itu tidak ada angkot, cuma truk. Saya berlihat, waktu itu saya turun ke Palka tidak ada sapi. Kenapa di truk ini sepertinya membawa sapi? Ternyata itu saudaraku adalah angkot. Sehingga kita saudaraku duduk dengan papan yang telah ditaruh di truk itu, kita duduk manis. Dan kita dibawa ke tempat pelayanan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Waktu 1 minggu, saya ingin bicara dengan anak saya yang terakhir. Waktu itu umurnya 4 tahun. Pertama kali istri saya, sayang bagaimana kabar? Baik. Mana Yolan? Ini ada lagi main. Tolong deh saya mau bicara. Saudaraku ketika maminya bilang begini, Lan papi mau bicara. Saya dengar di telepon, enggak mau katanya. Tapi dia tidak mau, bujuk dulu deh, rayu dulu. Lama setelah itu dia mau. Saudaraku ketika telepon dikasih maminya, saya baru bilang begini, halo Yolan, sudah duluan dia berkhotbah. Dia bilang begini, bahasa Manadonya bilang begini, sudah aja papi pergi terus je, langsung dikasih mati Bapak. Bayangin baru 1 minggu saya tinggalkan anak saya protes, anak saya komplain kepada saya. Bisa kita bayangkan bagaimana Barnabas ini dikatakan di ayat ke-26, 1 tahun lamanya dia tinggal bersama-sama orang percaya di Antiokhia. Saya tidak bisa bayangkan protes apa yang dilakukan oleh anak-anaknya kepada Barnabas. Saya punya anak aja 1 minggu udah dia protes. Pigi terus jauh papi katanya. Saat itu menangis. Tapi saudara ketika saya pulang, saya berikan pengertian kepada dia. Saya bilang namanya Yolan. Lan, papi ini bukan hanya miliknya Yolan, bukan hanya miliknya mami, bukan hanya miliknya jemaat GBI Toli-Toli. Papi ini kan ketua BPD dan juga semua kemana Tuhan suruh saya. Iya, tetapi papi kok terus-terus pasti protes Bapak Ibu. Akhirnya saya kasih pengertian, puji Tuhan. Sekarang saya tahu, setelah itu saya tahu rahasianya. Supaya dia bangga kepada papinya seorang pendeta dan seorang penginjil.
adalah setiap saya pulang pelayanan, saya bawa oleh-oleh dan dia berkata, "Papi, kapan lagi pelayanan?" Oh, beda. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Artinya, pengorbanan daripada Barnabas ini membawa dampak yang luar biasa. Sehingga dari Antioquia sampai ke Toli-Toli, sampai ke Cina, sampai ke Amerika, sampai kota Malang. Yang namanya pengikut Tuhan Yesus disebut Kristen adalah gara-gara Barnabas. Makanya saya dalam hati punya kerinduan suatu saat nanti ketika kita di surga, saya akan cari di antara miliaran manusia yang telah diselamatkan. Saya akan tanya kepada Om Petrus penjaga pintu surga, "Om Pet, di manakah di antara miliaran manusia ini yang bernama Om Barnabas?" Tentu Om Petrus berkata, "Itu dia yang paling ganteng." Dan saya akan datang dan berkata, "Om Barnabas, terima kasih. Karena pelayananmu di Antioquia, maka saya menjadi orang Kristen. Dan semua orang-orang yang percaya di seluruh dunia disebut orang Kristen karena pelayanan Om Barnabas." Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, siapa di antara kita yang duluan nanti ke surga, cari Om Barnabas. Amin. Karena kita belum sempat bilang terima kasih dia dalam dunia, toh kita tidak ketemu. Tapi nanti kita di surga ketemu. Setia melayani Tuhan. Amin. Kesetiaanmu jangan oleh karena situasi dan kondisi. Ada banyak anak-anak muda, khususnya di sini para mahasiswa, saya ingatkan. Kesetiaanmu jangan hanya karena jabatan. Kesetiaanmu jangan hanya karena karir. Bahkan kesetiaanmu jangan sampai dibatasi oleh karena jodoh. Kadang kita prihatin. Ada anak muda yang setia dari kecil sampai dewasa, tapi hanya gara-gara jodoh. Karena dia sudah sering dilecehkan, diremehkan oleh orang lain, dicandain. Udah umur 30 tahun, lampu kuning, katanya gitu toh. Nah, apalagi kalau sampai maminya bilang begini, "Noni, kapan kamu punya jodoh? Lihat tuh tetangga. Lihat itu maminya si Ani, udah ngomong cucu. Ini mami kapan?" katanya. Si Noni bilang, "Udah lama nanti Tuhan kasih." Iya, tetapi nah pokoknya saudaraku terus dia dikotbai tentang jodoh. Akhirnya suatu saat dia putus asa. Apalagi dia telah berdoa, "Tuhan, biar Engkau berikan aku jodoh dalam gereja ini." Ternyata belum juga saudaraku. Akhirnya karena terus dia didesak, maka dia bilang begini, "Tuhan, malam hari ini saya berdoa. Siapa besok pertama kali menyapa saya, 'Selamat pagi Ani' di kampus, maka itulah yang kau utus. Itulah yang kau berikan jodoh bagiku." Ternyata yang menyapa dia namanya Muhammad Yonatan. Dan dia yakin Muhammad Yonatan lah yang menjadi jodohnya. Tapi saya yakin mahasiswa di sini tidak ada seperti itu. Katakan amin. Jangan jual Yesus hanya karena jodoh. Amin. Jangan jual Yesus karena jabatan. Jangan jual Yesus karena harta. Setialah sampai mati. Kita harus berkata, ada lagu lama berkata demikian. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Terus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi meskipun saya susah menderita memang kurang baik, tapi mari kita lihat maknanya. Meskipun tidak dapat jodoh, ya kan? Menderita sendirian, saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Benar? Waktulah yang menguji kebenaran komitmenmu kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada itu laki-laki yang bawa baby band, saudaraku dikasih Tuhan. Hai, waduh saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sudah tahu dia namanya Muhammad, tetap juga kita mau. Jangan. Nehi ya, amin.
Nehi, amin. Anak-anak muda nehi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa karakter yang dimiliki oleh Barnabas? Ayat 25 berkata demikian. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Yang kelima, Barnabas memiliki kerendahan hati dalam pekerjaan Tuhan. Dia tahu, dia mengerti bahwa semakin banyak pekerja Tuhan, semakin banyak hamba-hamba Tuhan, maka semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Barnabas mengajak dan mencari Paulus untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah iri kepada potensi yang dimiliki oleh Barnabas. Dia tidak pernah merasa bahwa dia, saudaraku, dikalahkan oleh Barnabas. Tapi dia punya pengertian bahwa Barnabas diakui oleh Barnabas bahwa Saulus adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai mengerti bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus berkata, Tuhan berikan aku menjadi hamba. Tentu kita tahu itu hamba, yaitu doulos, keset. Seorang hamba memiliki hati yang siap untuk disalahpahami. Siap untuk diperlakukan dengan tidak adil. Siap untuk menerima cacian. Seorang hamba yang memiliki kerendahan hati, dia siap untuk tidak menerima suatu penghormatan. Ketika dia telah melakukan sesuatu yang baik, dia tidak akan pernah berharap supaya tuannya itu mengucapkan terima kasih kepada dia. Itulah seorang hamba, itulah doulos, memiliki kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan biarkan aku menjadi hamba yang punya hati doulos. Saudara, saya kadang harus berbicara kepada diri saya dan mengingatkan kepada saya. Siapa dulu saya? Saya dulu, saudaraku, dikasih Tuhan, saya akhiri dengan kesaksian keluarga pribadi saya. Saya anak desa, lahir di keluarga yang miskin. Anaknya anaknya ayah ibu saya itu 9. Karena apa? Rupanya program pemerintah ini terlambat datang ke desa saya. Yaitu KB. Bukan, jadi KB-nya ayah ibu saya itulah keluarga besar. 9 bersaudara. Ditambah ayah dan ibu, terjadi kesebelasan sitinjak. Nah, hidup yang menderita. Saya pernah, saudaraku, marah kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku lahir di tengah orang miskin? Coba kalau aku lahir, paling tidak ayah saya camat, apalagi bupati, lebih enak. Saudaraku, akhirnya saya hidup dalam kepahitan. Dari SD sampai SMA gak pernah itu naik angkot ke sekolah. Naik kaki, saudaraku, dikasih Tuhan. Sarapan juga tidak pernah sarapan nasi. Ada di sini orang Batak? Ada orang Batak? Coba angkat tangan orang Batak. Wah, horas bah. Nah, pasti tahu gadong, toh? You know gadong? Wah, saudaraku, jadi kalau ada lagu dulu yang berkata demikian, aku anak singkong, ini pendeta Yonatan Sitinjak ini juga anak singkong. Dibesarkan karena singkong, Bapak Ibu. Nah, makanya kadang saudaraku dikasih Tuhan, aduh, sekarang kadang saudaraku dikasih Tuhan, benci amat lihat singkong. Nah, tapi jangan lupa, orang-orang Batak hebat menjadi pengacara, menjadi pendeta karena singkong, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, kembali. Jadi saya, saudaraku, dikasih tidak bisa menerima keadaan. Akhirnya saya pergi merantau ke Bandung di tahun 87. Saya melamar dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Bawa map merah. Semua menolak, berkata tidak ada lowongan. Saudaraku, tapi saya berkata, nanti kalau ada lowongan gimana? Oh iya, gak apa-apa, taruh sini. Nanti kalau ada lowongan kita panggil. Tahukah Bapak Ibu, sampai detik ini tidak ada panggilan. Akhirnya apa yang saya lakukan, daripada saya tinggal di rumah keluarga, cuma makan tidur. Orang Batak bilang, mari mangan, mari turu mangan. Itu pekerjaan saya malu. Akhirnya saudaraku, saya cari jalan pintas, terjun ke dunia preman. Pertama menjadi kernet, yaitu Cicahum Cibaduyut. Dan setelah itu saudaraku dikasih Tuhan, menjadi supir. Setelah itu berubah kehidupan saya.
Yang dulu tidak pernah merokok jadi merokok. Dulu tidak pernah menjudi jadi main judi. Dulu mulut ini tidak pernah menyebut yaitu Taman Marga Satwa. Itu hari-hari. Karena apa? Berhadapan dengan orang-orang keras. Saya diajari bahasa Sunda yang kasar, bahasa Sunda yang tidak mengerti, ya saya ngomongin. Berkelahi Bapak Ibu. Karena pengertiannya lain. Saya dikerjain oleh teman-teman. Nah saudara, dia saya berkata, Tuhan apakah kehidupan seperti ini? Akhirnya tahun 89, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Tasikmalaya. Kalau Yesus panggil murid-muridnya di Tasik Galilea, Yonatan ini dipanggil di Tasikmalaya. Maka saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan tahun 89. Sekolah di Surabaya, di Betani, dan sampai sekarang menjadi hamba Tuhan. Dan itulah cara Tuhan mengubah hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara, karena itu milik kerendahan hati. Saya selalu berkata, ingat dulu kau siapa? Anak desa, anak orang miskin. Kalau sekarang kau dipercaya karena anugerah Tuhan. Dulu saya waktu SD, saudaraku dikasih Tuhan. Lewat kapal terbang dari kampung saya. Kami anak-anak lari dan menengadah. Kapal terbang bawa aku gitu. Dan saudaraku suatu saat karena pesawat itu jarang lewat kampung kami. Dan suatu ketika di sekolah, dalam keadaan proses belajar mengajar, tiba-tiba pesawat lewat. Semua kami anak-anak keluar dari kelas, termasuk guru-gurunya Bapak Ibu keluar. Karena jarang lihat kapal terbang. Dan waktu itu kami berkata, kapal terbang bawa aku. Dan waktu saya melihat sampai kapal terbang itu tidak kelihatan oleh mata saya berkata, Tuhan, kapan aku bisa naik kapal terbang? Tuhan jawab, cukup lama. Cukup lama. Tahun 96 baru saya menikmati namanya naik pesawat, Pak. Tidak seperti Bapak Gembala mungkin dari kecil udah naik pesawat. Dan waktu naik pesawat Bapak Ibu dikasih Tuhan, pramugari memperagakan bagaimana cara pakai itu sabuk pengaman. Saudaraku, tapi ketika mendarat, saya tidak tahu cara bukanya Bapak Ibu. Tapi sekarang so mahir. Karena tiap bulan pasti naik pesawat Bapak Ibu. Malah bosan. Itulah, karena itu jangan lupa berkat Tuhan. Katakan amin, kerendahan hati. Kalau kau dipakai Tuhan, semua karena Tuhan. Mari kita bagi berdiri, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan,
selain puji dan sembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Kami percaya Tuhan, Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Yang percaya punya Allah yang besar, berikan tepuk tanganmu. Katakan haleluya, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita perkatakan doa. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa gereja ini mengajarkan untuk kita doa berkat diperkatakan? Karena saya percaya bukan hanya hamba Tuhannya saja yang berdoa diberkati, tapi biarlah mulut kita juga memperkatakan doa. Ini adalah sebagian doa Yabes. Dan saya percaya seperti katakan di dalam firman Tuhan, dan Allah mendengarkan doa yang diucapkan Yabes dan mengabulkannya. Amin. Saudara, kita perkatakan dengan keras. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, ajarilah kami untuk dapat memahami dan mengenal betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kuduskanlah kami seluruhnya oleh darah-Mu Yesus, supaya roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan-Mu yang dua kalinya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau kami telah menerima segala berkat rohani dalam surga, sehingga kami memperoleh kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Berkatilah kami di kota ini, berkatilah kami pada waktu masuk dan pada waktu keluar, berkatilah lumbung kami dan di dalam segala usaha kami, biarlah kami menjadi umat-Mu yang kudus, yang selalu berpegang pada firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Limpahi kami dengan segala kebaikan-Mu, bukalah perbendaharaan yang melimpah ya Tuhan, dan angkatlah kami menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Kami akan setia beribadah kepada-Mu. Tuhan berkati kami dan lindungi kami. Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia. Tuhan hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berilah kami damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kami berlimpah-limpah, amin. Dan memperluas daerah kami, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami, amin. Dan melindungi kami daripada malapetaka, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami, amin. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerimanya, amin. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara, hora para sikara para papa. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anak permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Tujuh sama-sama katakan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Saudara bisa berfellowship ya di ruangan sebelah ini.